Tetapi sebelum kita membahas bagaimana mereka akan bereaksi setelah mendapatkan ujian kehidupan, rasanya kita perlu mendetailkan terlebih dahulu kemurnian niat di waktu sebelumnya, Bu. Kamu mau membahas seperti apa contohnya ketika kemurnian niat ketiga tokoh ini cuma 40% ya? Iya, Bu. Ide yang bagus. Bagaimana kamu akan mengilustrasikannya? Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa dalam setiap niat dan tindakan manusia itu pasti selalu ada pengaruh nafsu sekaligus fitrah, namun dengan persentase yang berbeda-beda. Betul. 2. Nafsu itu ibarat parasit yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada fitrah yang jadi induknya. Betul. 3. Oleh karena itu, dalam semua pembahasan kita sebelumnya, ketika Ibu bilang seorang manusia dikendalikan nafsu, itu sebenarnya karena komposisi fitrahnya kalah banyak dibandingkan komposisi nafsunya. Bukan berarti nggak ada fitrahnya sama sekali. Dan juga sebaliknya, ketika manusia dikendalikan fitrah, itu sebenarnya komposisi fitrahnya jauh lebih dominan. Bukan berarti tidak ada nafsunya sama sekali. Betul. Kalau begitu, begini Bu, saya menggambarkan kemurnian niat pakai bagan pizza. Bagan pizza? Nama resminya sih pie chart, seperti ini bentuknya, Bu. Ini maksudnya. Seperti yang bisa dilihat di situ, masing-masing potongan pizza dengan warna yang berbeda mencerminkan persentase sifat dasar fitrah, kasih dan sayang, dan juga sifat dasar nafsu, yaitu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Iya ya, seperti pizza. Komposisi yang saya tunjukkan sekarang ini adalah ketika kelima elemen tersebut masing-masing memiliki persentase 20%. Makanya sama semua ukurannya. Begitu rupanya. Dalam kondisi normal tentu angkanya akan berbeda-beda. Betul, Bu. Dari sini kelihatan komposisi kemurnian niatnya. Fitrah totalnya hanya 40%, sedangkan nafsu totalnya 60%. Iya, Bu. Oke, ngerti. Terus bagaimana dengan irodat Lulusani dan Gugun tersebut? Mau kamu detailin satu persatu? Iya, Bu. Saya udah karang ceritanya. Oke. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan definisi singkat dari masing-masing komponen kemurnian niat tadi, Bu, dan hubungannya dengan status dan irodat. Banyak juga ya? Ini udah saya sederhanakan banget, Bu, sehingga bisa diungkapkan dalam satu tabel. Harap maklum kalau akurasinya jadi berkurang. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa baik definisi yang ini maupun selanjutnya nanti merupakan usaha pemisahan pengertian kelima komponen kemurnian niat supaya gampang dikenali, supaya gampang dibedakan. Tetapi dalam kenyataannya, baik kasih sayang maupun ketiga nafsu itu tidak pernah berdiri sendiri-sendiri. Pasti ada kelima-limanya sekaligus dengan komposisi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, pengaruh nafsu dan kasih sayang ini ketika dicampur kelimanya dan dihubungkan dengan irodat atau status tertentu akan berbeda deskripsi dan wujudnya jika dibandingkan ketika dijelaskan sendiri-sendiri seperti yang ini. Biar lebih simpel dan mudah dipahami, langsung dijelaskan aja lewat contoh Lulusani dan Gugun. Siap, Bu. 1. Perkara kasih dan sayang. Intinya adalah mengisi bidang demi membuahkan manfaat. Cuman, kalau kasih mengutamakan status jasmani, sedangkan sayang mengutamakan status rohani. Kenyataan ini kalau kita hubungkan dengan irodat masuk perkara arah alias prioritas. Kasih itu arahnya jasmani, sayang arahnya rohani. Betul. Dan di situ kamu hubungkan juga dengan kuantitas irodat. Bahwa semakin besar kasih sayang manusia, semakin banyak irodat yang dihasilkannya. Iya, Bu. Betul juga. Terus? Nah, sekarang kita hubungkan dengan ketiga tokoh kita. Wujud kasih sayang dalam status pacar ini gampangnya adalah jika Gugun sedih, maka Lulu ingin menghibur. Jika Gugun kesusahan, Lulu ingin membantu. Dan dalam prosesnya, Lulu pun akan ikut senang. Ini merupakan contoh mengisi bidang
demi membuahkan manfaat, di mana tanda kutip bidang di situ adalah kesedihan atau kesusahan Gugun. Jadi, wujud kasih dan sayang tergantung juga kepada situasinya, alias bidang apa yang bisa diisi dalam kesempatan tersebut. Bener nggak, Bu? Betul sekali, pintar. Kalau Sani? Sama aja, Bu. Cuman statusnya sebagai teman aja, bukan pacar. Ada perbedaan ekspektasi, ada perbedaan kesepakatan yang tidak tertulis. Iya juga. Singkatnya, yang membedakan wujud dan deskripsi kasih sayang ketiga tokoh ini adalah status dan irodatnya, Bu. Bidang mana yang bisa diisi agar membuahkan manfaat. Iya, ngerti. Karena irodat Lulu berkenaan dengan statusnya sebagai pacar Gugun, maka kasih sayangnya pun berkenaan dengan Gugun. Begitu juga dengan Sani. Karena statusnya sebagai teman, maka kasih sayangnya pun berkenaan dengan Lulu, temannya. Tetapi Gugun agak berbeda ya? Iya, Bu. Karena Gugun ini irodat dan statusnya lebih umum, general. Sebagai anggota masyarakat, berbeda dengan Lulu dan Sani yang spesifik individu manusia tertentu. Oke. Terus? Nah, sayangnya kedua komponen niat yang berasal dari fitrah ini cuma 40% kan totalnya, Bu. Sisanya merupakan nafsu, baik bagi Lulu, Sani, ataupun Gugun. Ah, iya, betul juga. Makanya, sekarang kita lanjut ke poin nomor 2, perkara nafsu rasa aku. Definisinya adalah dorongan untuk memiliki atau mengklaim apapun itu, baik kodrat internal, kodrat eksternal, atau status, sebagai milik manusia yang tidak bisa diganggu-gugat. Padahal semua itu hanyalah sarana untuk sekolah kehidupan, yang cepat atau lambat akan lepas dari genggaman. Betul. Contohnya dalam kasus Lulu adalah ia merasa Gugun merupakan miliknya, maka Gugun pun harus berperilaku sesuai dengan keinginan Lulu. Sani juga sama, merasa Lulu merupakan miliknya, sehingga Lulu harus sesuai harapan Sani segala macam halnya. Kalau Gugun? Kalau Gugun rasa kepemilikannya terhadap sikap atau penampilan yang ia perlihatkan dalam masyarakat, identitasnya, keunikannya. Kemudian kamu hubungkan dengan kuantitas di situ ya. Semakin banyak irodat dicurahkan, semakin tebal rasa kepemilikan. Iya, Bu. Kita tahu bahwa irodat itu ada 3 bagian, kuantitas, prioritas, dan kemurnian niat. Saya di sini ingin menunjukkan bahwa kemurnian niat atau dalam kasus ini nafsu rasa aku juga dapat dihubungkan dengan kuantitas dan prioritas irodat manusianya. Seperti dalam kasus Sani. Rasa aku Sani terhadap Lulu di sini memiliki kecenderungan menjadi semakin tebal, semakin banyak irodat ia curahkan dalam statusnya sebagai teman Lulu. Ini adalah hubungan antara kuantitas irodat dengan kemurnian niatnya. Semakin lama berteman, cenderung semakin besar rasa kepemilikannya ya? Iya, Bu. Jika kemurnian niatnya didominasi nafsu rasa aku. Betul juga. Dan hal ini berlaku juga dengan Lulu ya, dalam statusnya sebagai pacar Gugun. Semakin lama pacaran, semakin tebal rasa kepemilikannya. Ini merupakan kecenderungan nafsu rasa aku jika dihubungkan dengan kuantitas irodat. Iya, Bu. Kalau Gugun? Perkara kuantitas. Iya. Sama aja, Bu. Sampai titik ini, Gugun sudah 3 tahun bersikap anti ini. Oleh karena itu, rasa akunya pun relatif lebih tebal bahkan dibandingkan Lulu. Tetapi masih kalah dibandingkan Sani. Kenapa? Meskipun irodat Sani di sini dalam mengevaluasi Gugun baru 9 bulan, tetapi Sani kan sudah mengisi status sebagai teman itu selama 5 tahun sebenarnya. Jadi, kalau murni kita hitung nafsu rasa aku, kemungkinan Sani lebih tebal justru dibandingkan Gugun kan? Oh iya. Makanya, sebagai contoh saya buat nafsu rasa aku Sani, Gugun dan Lulu di sini masing-masing adalah 30%, 20%, dan 10%. Biar kontras. Oke. Kalau perkara arah atau prioritas, kamu sebutkan nafsu rasa aku mengarahkan irodat manusia ke status-status yang hasilnya paling banyak.
Atau yang terlanjur udah dimasukkan banyak irodat? Iya, Bu. Kalau manusia dilahirkan berbakat olahraga, nafsu rasa aku akan mendorongnya untuk hanya fokus ke arah situ kan, Bu? Karena memang dengan irodat yang sama, hasil statusnya dalam berolahraga lebih banyak dibandingkan seni misalnya, yang dia nggak berbakat. Betul juga. Kemudian kalau yang terlanjur? Seperti Sani dan Gugun itu, Bu. Karena sudah terlanjur ngisi irodat banyak ke status mereka 5 tahun dan 3 tahun, maka nafsu rasa aku akan membuat mereka susah untuk mengubah prioritas dari situ kan. Udah terlanjur, sayang. Relatif lebih susah jika dibandingkan Lulu misalnya, yang baru 6 bulan pacaran dengan Gugun. Betul juga. Dengan kata lain, semakin banyak irodat diisi ke sebuah status, nafsu rasa aku akan mendorong manusia untuk selalu fokus ke status itu terus ya. Seolah nggak ada urusan lain yang sebenarnya juga penting. Iya, Bu. Manusia cenderung terobsesi pada satu hal jadinya. Betul juga. Bagus. Selanjutnya? 3. Perkara nafsu rasa minta puji. Definisinya adalah mencari validasi dari luar akan segala sesuatu, entah itu kodrat internal, kodrat eksternal, atau status. 1. Sebagai pemicu irodat, dan 2. Sebelum mereka bisa merasa puas. Padahal manusia seharusnya bisa menentukan sendiri apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dan apakah sesuatu itu cukup atau tidak, bermodalkan fitrah dan kesadarannya sendiri. Betul. Kalau kamu hubungkan dengan kuantitas, maka semakin banyak yang melihat, semakin besar irodatnya. Semakin sedikit yang tahu, semakin kecil. Iya. Betul. Kemudian kalau dihubungkan dengan prioritas, nafsu rasa minta puji mendorong manusia untuk mengarahkan irodatnya ke status-status yang dihargai, atau sebaliknya dijauhi banyak orang. Tergantung jenis rasa minta pujinya, pro atau kontra ya? Iya, Bu. Kalau dalam kasus Lulu dan Sani, rasa minta pujinya tipe pro alias searah. Lulu menjadikan Gugun sebagai katalis. Kalau Gugun reaksinya positif, maka Lulu semakin rajin irodat. Kalau negatif, jadi enggan. Sementara Sani juga sama, menjadikan Lulu sebagai katalis. Jika Lulu reaksinya positif, maka Sani semakin rajin irodat. Kalau negatif, menjadi malas. Sebaliknya, Gugun rasa minta pujinya ada yang kontra dan ada yang pro sekaligus. Kalau yang kontra, Gugun menjadikan tanda kutip masyarakat munafik sebagai katalisnya. Jika mereka reaksinya negatif, Gugun malah menjadi semakin rajin irodat. Kalau positif, malah enggan. Terus kalau yang pro? Gugun menjadikan tanda kutip teman-teman seperjuangan anti kemunafikan sebagai katalisnya. Iya juga. Jadi dalam kasus Gugun ada 2 katalisnya ya? Iya, Bu. Oke. Berapa persentase nafsu rasa minta puji ketiga tokoh ini? Gugun paling tinggi 30%. Lulu 20%, Sani 10%. Kenapa? Dengan asumsi normal, karena irodat Gugun yang paling banyak dilihat orang, maka nafsu rasa minta pujinya paling tebal. Sedangkan Lulu, karena dia sangat mengagumi karakter Gugun, otomatis pengen banget dipuji Gugun jadinya. Bisa. Kalau Sani? Biar beda, makanya saya kasih 10% aja, Bu, kalau Sani. Oke. Tapi kamu harus ingat bahwa dalam kenyataan, persentase nafsu ini berdiri sendiri, alias nggak bergantung dari luar ya. Iya, Bu. Saya sadar bahwa justru kemurnian niat inilah yang mempengaruhi kuantitas dan arah irodatnya, bukan sebaliknya. Sip. Selanjutnya? 4. Perkara nafsu rasa suci. Definisinya adalah keengganan untuk menyadari atau mengakui kodrat manusia kurang, salah, dan lupa. Padahal ketiga kodrat internal tersebut sudah diprogram dari sananya dan akan selalu mewujud dalam berbagai kesempatan. Betul. Kalau dihubungkan dengan kuantitas, kamu sebutkan nafsu ini mendorong manusia untuk berhenti berirodat ya? Iya, Bu. Manusia menjadi enggan untuk menambah irodat. Ada 3 contohnya.
manusia didorong untuk satu, diam aja, atau dua, enggan berusaha lagi dari awal, atau tiga, beranggapan bahwa irodatnya di masa lalu sudah sempurna, sehingga tidak perlu ditambah atau diubah. Padahal manusia punya kodrat kurang, salah, dan lupa, sehingga irodat itu memang harus selalu terus dilakukan. Betul. Kalau dalam kasus Lulu, ia merasa sudah menjadi hal terbaik yang pernah terjadi kepada Gugun. Tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa memberikan perhatian semurni dan sebesar Lulu kepada Gugun. Makanya kamu jadikan persentase nafsu rasa sucinya yang paling besar ya? Iya, Bu. 30% Lulu, Sunny 20%, Gugun 10%. Kalau ditotal dengan persentase sebelumnya, semuanya pas 60% nafsunya. Oke. Kalau dihubungkan dengan prioritas, manusia cenderung enggan untuk mengubah prioritas, enggan untuk berubah atau memperbaiki arahnya ya? Iya, Bu. Sama aja dengan kuantitas sebelumnya, cuman ini perkara arah. Misalnya, kalau Lulu menjadikan Gugun prioritas nomor 1, maka setelah beberapa waktu, ketika keputusan ini menjadi kurang bermanfaat justru, Lulu cenderung tetap menjadikan Gugun prioritas nomor 1, ngotot, padahal lebih bermanfaat untuk diubah. Iya juga. Padahal ada kalanya lebih bermanfaat untuk menurunkan prioritasnya justru. Iya, Bu. Begitu juga dengan kasus Sunny dan Gugun. Nafsu rasa suci mendorong mereka untuk tidak melihat adanya perubahan situasi. Perubahan dari bidang yang perlu diisi, yang bisa diisi untuk membuahkan manfaat dari hari ke hari. Iya, betul sekali. Sifat kasih dan sayang masing-masing mendorong manusia untuk membuahkan manfaat. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan ini, bidang-bidang tersebut selalu berubah seiring dengan waktu. Yang sekarang bermanfaat belum tentu besok juga bermanfaat. Yang sekarang mudarat belum tentu besok juga mudarat dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Nafsu rasa suci menutup manusia dari kenyataan tersebut. Itu kan maksud kamu? Iya, Bu. Betul sekali. Bagus. Berarti sampai titik ini kita tahu bahwa komposisi kemurnian niat Lulu, Sunny, dan Gugun adalah sebagai berikut ya. Lulu kasihnya 20%, sayang 20%, akunya 10%, puji 20%, suci 30%. Kalau Sunny kasih 20%, sayang 20%, aku 30%, puji 10%, suci 20%. Kalau Gugun kasih 20%, sayang 20%, aku 20%, puji 30%, sucinya 10%. Iya, Bu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya baru kita membahas apa yang terjadi setelah masing-masing dari mereka menghadapi ujian kehidupan.